Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam kehidupan, perkara mengampuni bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang mudah mengatakan pengampunan tapi belum sungguh-sungguh memberikan pengampunan. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang belum bisa memberikan pengampunan bagi orang lain. Karena pada dasarnya lebih mudah bagi manusia membalas sesamanya ketimbang memberi pengampunan akan kesalahannya. Dalam tradisi orang Yahudi, ketika ada seorang yang melakukan kesalahan atau dosa, pembalasan dapat diberikan bagi mereka setimpal dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, bahkan nyawa ganti nyawa. Maka sebenarnya ketika Petrus bertanya kepada Yesus, apakah sampai 7 kali ia harus mengampuni orang yang berbuat dosa terhadapnya? Maka sesungguhnya itu sudah jauh lebih baik daripada tradisi yang ada kala itu. Angka 7 sendiri menyiratkan kesempurnaan dan juga merujuk kepada Allah. Ketika Petrus mengusulkan angka 7 untuk menjadi batasan untuk mengampuni, Petrus berpikir bahwa 7 kali mengampuni itu cukup karena memiliki ukuran yang melebihi apa yang ditentukan dalam tradisi. Namun Yesus dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa pengampunan haruslah diberikan 70 kali 7 kali yang berjumlah 490 kali. Ini bukan lagi merujuk pada simbol kesempurnaan belaka, namun pada kasih yang tak terbatas yang berdasar pada kasih Allah, di mana pengampunan diberikan secara tak terhingga, tak terbatas, dan berlandaskan pada kasih Allah yang sempurna. Di sini Yesus mengajarkan tentang pengampunan yang tak terbatas dan diberikan pada siapapun berlandaskan kasih. Tentu, mengampuni bukan perkara gampang, tapi Yesus menginginkan muridnya dan pengikutnya memberi pengampunan bukan hanya sebatas formalitas tradisi, tapi sungguh-sungguh diberikan karena kasih. Karenanya pengampunan itu seharusnya dinyatakan secara tak terbatas. Pengampunan yang kita berikan bagi orang lain semata-mata bukan agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diampuni kesalahannya oleh Allah. Maka seharusnya kita juga menyatakan syukur kita dengan juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa prapaskah yang saat ini kita jalani bukan hanya saat bagi kita untuk bertobat dan memohon ampun atas pelanggaran dan ketidakberdayaan kita, tapi juga menjadi saat di mana kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kiranya kita dapat menjadi pribadi yang pengampun, bukan pendendam. Pemaaf, bukan pembalas. Tuhan yang memampukan kita menyatakan kasih dalam pengampunan yang kita beri bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.